اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أهين الدنيا فإنها والله لا تتيب إلا بعد إهانتها. يا غلام، العمل بالقرآن يوقفك على منزله، والعمل بسنتي يوقفك على الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يبرح بقلبه وهمته من حول قلوب القوم، والمطيب والمبخر لها، المصفي لأسرارهم والمزين لها، والمستفتح باب القرب لها. Jadi kita masuk pada majelis yang ke-16 dari kalam pengajian Syekh Abdul Qadir Jilani yang beliau awali dengan perkataan Syekh Hasan Al-Basri yang mengatakan ahinud dunya, hinakanlah dunia ini dalam batinmu. Sesungguhnya tidakkanlah dunia ini merasa indah kita terima kecuali dunia ini kita hinakan di hati. Ulang lagi, sesungguhnya dunia ini tidak akan bisa kita nikmati dengan baik kecuali dunia ini kita hinakan dalam hati kita. Maksudnya, tatkala kita agungkan dunia ini, maka dunia ini akan datang kepada kita dalam kondisi kita terhina, diremehkan, direndahkan, barulah dunia ini datang. Tetapi tatkala kita remehkan dunia ini, pada posisi kita sedang di atas, maka dunia akan datang kepada kita dengan hina. Maka oleh sebab itu, tatkala keyakinan kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu apapun yang mampu menggoyang kita. Mau pejabatkah, mau orang kaya kah, tidak akan mampu. Karena kita yakin apa yang sudah Allah tetapkan bagi diri kita tidak akan pernah salah arah. Apa yang Allah sudah pastikan kita akan peroleh tidak akan pernah salah alamat. Karena takdir kita jauh lebih cerdas daripada kita mengejarnya. Mereka mengejar kita jauh lebih cerdas karena mereka berjalan atas kehendak Allah, sedangkan kita berjalan dengan nafsu sendiri. Sehingga kedatangan rezeki ini bagi dua makhluk ini ada dua keadaan. Bagi orang yang yakin, datang rezekinya dalam dia kondisi berwibawa. Sedangkan orang yang tidak yakin, datang rezekinya dalam keadaan dia capek menunggu, dia merasa hina. Maka oleh sebab itu tinggal pilih mau keadaan seperti apa. Karena tatkala kita berpikir bahwa kita yang mengejar rezeki itu, yang namanya capek menunggu, kejar-kejar terus. Tetapi tatkala kita lupakan itu, kita fokus pada Allah Subhanahu wa taala, ajal datang rezeki itu datang pada waktu kita tidak sangka-sangka. Itulah yang dikatakan rizki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak pernah terfikirkan, padahal datangnya rezeki kita semua ini sama semua, cuman yang dikatakan rezeki min haitsu yahtasib itu dia sedang tidak pikirkan datangnya rezeki, maka datang. Tapi kalau orang yang capek pikir dunia, dalam keadaan dia tunggu kapan, akhirnya dia datangnya dalam keadaan dia lelah menunggu. Seandainya tidak dia tunggu, tetap akan datang pada waktunya. Likulli syai'in ajalun musam. Segala sesuatu tetap akan pada waktunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marak misal dengan Talpar menjadi petani tahun
Antum udah baca diwu. Ini pikiran anteh baik. Lamun wah wasen panen kan tirampek doa. Piran panen, pir lelah mikir jaring kan. Lamun wah talat, lamun wah sebra mungkah pikiran terus. Lamun wah yang ngerampek tinggal itulah kondisi rezeki alam semesta ini. Maka tidak usah dipikirkan. Maka nama podone Syifaul Qulub, obat hati. Tempat berzikir bukan tempat mikir. Benar ya. Tempat berzikir bukan tempat mikir. Karena dunia ini kalau dipikir tidak akan pernah merubah apapun. Dipikir secerdas-cerdasnya. Maka Allah kasih skenario alam ini bahwa rezeki itu tidak ada hubungannya dengan kepintaran, tidak ada hubungan dengan ahli ibadah, tidak ada hubungannya dengan gelar, tidak ada hubungannya dengan kebodohan. Maka Allah kasih skenario, banyak yang jadi pimpinan di sekolahnya S1, anak buahnya S2. Contoh apa? Bupati itu Lombok Tengah, wakil doktor. Benar. Pak Bupatinya SP S1. Seharusnya dokter yang pimpinan ini. Tapi kenapa Allah buat seperti itu? Ada mikir. Oh, ternyata ini ada hubungan ke gelar. Intan milih Allah Ta'ala. Seharusnya kalau memang ilmu jadi ukuran, semua dokter harus kaya semuanya. Kenapa? Yang dokter cari kerja, proposal kemana-mana, malah yang jadi bos, yang tidak pernah sekolah. Benar ya. Nah, ini Allah sedang mengajarkan kita alam bahwa itu tidak ada hubungannya. Maka barang siapa yang belajar untuk mencari harta, mencari kedudukan, wajib dia nyesal. Dia sekolah supaya gampang dapat kerjaan. Wajib dia akan nyesal karena yang dia akan peroleh pasti tidak sesuai dengan apa yang dia tuju. Maka inilah yang diajarkan di dunia pendidikan sekarang, yaitu pendidikan transaksional, mengajarkan manusia sesat semuanya. Semakin tinggi gelarnya, semakin sesat hidupnya. Karena semua destinasi nuntut ilmu ujung-ujungnya cari kerjaan. Nah ini kan akhirnya apa yang terjadi? Kecewa. Sekolah sudah doktor, mau ngelamar kerja tidak ada yang terima, malu dikit, mau digaji sedikit, gelarnya tinggi. Akhirnya sarjana S1 dipakai, yang dokter kecewa, nyesal sekolah lain memudik ketawa teman-teman. Jarang sekali yang betul sekolah ini untuk mengenal kehidupan, untuk mengenal Allah, mengenal alam. Sehingga kita sekolah supaya tahu cara hidup, tahu cara hidup dan memandang kehidupan. Karena kalau kita sekolah hanya untuk cari kerjaan, pangkat, ini wajib pasti akan kecewa. Karena yang kita targetkan tidak pernah sesuai dengan kenyataannya. Ini makanya sudah saya kumpulkan dokter-dokter dari alumni Jepang, alumni Australia, alumni macam-macam, alumni Rusia, alumni Inggris yang ngajar. Kalian pantas susah karena kalian tidak punya Tuhan kayak gitu. Tuhan kalian itu proposal itu. Kalau saya enggak, saya sudah punya Allah. Makanya saya tidak susah kayak sekarang. Ini kenapa Ustadz? Karena Anda itu pikirnya kan tiap hari proposal terus supaya dapat proyek. Ndak hidupnya ndak tenang, zikir ndak tenang, ibadah ndak tenang. Kalau saya ndak, tinggal ketuk pintu langit, datang. Allah, la ilaha illallah. Karena saya yakin datangnya rezeki saya itu bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita yakin. Terus sudah apa kita kerja? Ugong dunia, ada syarat atau pegawaian doa. Benar. Ugong dunia, tapi harus kita kerja supaya syariat hidup di jalan. Itulah kerja yang jadi ibadah. Kalau kerja cari duit pasti kecewa. Karena waktu kerja nanti ternyata gajinya tidak sesuai dengan capeknya kita. Gajinya tidak sesuai kapan kita butuh, menurut nafsu kita. Akhirnya apa? Menyalahkan kiri kanan. Ini gara-gara ini. Tapi kalau kita kerja karena Allah, pertama adalah ibadah. Allah kapan kita butuh, Allah Maha paham. Nanti Allah datangkan rezeki walaupun tidak sumber kerjaan itu. Allah paham.
Karena Allah sudah kasih jaminan, alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah sudah jamin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hambanya, bukan makhluknya. Benar. Nah, bukan tapi Nah, pastikan diri terdaftar jadi hamba Allah. Jadi orang-orang yang cerdas itu dia selalu berupaya memenuhi administrasi supaya terdaftar jadi hamba Allah. Tapi orang jahil nih nyogok kanan kiri supaya terdaftar jadi hamba negara, hamba perusahaan, hamba kerjaan. Akhirnya sogok sana, sogok kiri, sogok kanan, sikut kiri, sikut depan belakang. Akhirnya apa? Ternyata yang disikut itu lebih kuat. Akhirnya dia disikut pula. Akhirnya kecewa. Sehingga pimpinan jadi Tuhannya. Benar kan? Walaupun salah pimpinannya, tidak berani ditegur. Walaupun dia tahu itu salah, pimpinan yang bilang benar, dia bilang benar. Benar gak ini? Ini soheh penyakit di dunia lapangan. Benar nih salah ini, tapi pimpinan bilang benar. Kenapa? Takut. Jar majrur muta'alliqun bil fulus. Imanuhum ala amplopihim. Karena imannya berdasarkan amplop itu. Tebel amplopnya, tebel imannya. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Maka tatkala kita rendahkan dunia di hati kita, maka dunia akan datang dengan hina beringus-ingus. Artinya apa? Dia minta dunia ini supaya digunakan oleh orang taat. Kenapa? Karena dia ikut ke surga. Sehingga orang taat itu menikmati dunia ini dalam keadaan dunia pasrah. Akhirnya tubuh jadi sehat, tubuh jadi kuat karena dia ikut khidmat. Tapi kenapa nih semua tidak nikmat? Makan semua tidak nikmat karena dunia itu tidak mau dimakan sama kita ini. Takut. Karena nanti ketika kita makan dengannya, dia ikut masuk neraka sama kita, ikut susah sama kita. Maka orang ahli taat itu tidak pernah dia sakit, tidak pernah dia masalah. Karena walaupun sakit itu senang dia. Alhamdulillah. Karena dengan asbab masalah urudul imdad ala qadri istidad. Datang pertolongan Allah seberapa siap kita menerima pertolongan Allah itu. Maka oleh sebab itu dalam sebuah hadis dikatakan, "Manibtala baliyatan", barang siapa yang timpa satu musibah, wa'tasama bi, kemudian dia pegang dengan aku dalam masalah tersebut, a'taitahu qabla ayyas'alani, saya beri dia sesuatu yang lebih sebelum dia doa. Masya Allah. Asal satu syaratnya, pegang dengan aku langsung. Jadi akan tetapi sebaliknya, manibtala bariyatan wa'tasama biduni, barang siapa yang dapat masalah kemudian dia berpegang selain aku, mengadu ke makhluk kiri kanan depan muka belakang, maka ughliqat alaihim abwabus sama, dikunci pintu langit. Allah. Artinya alias apa? Tidak akan diterima, tidak akan ditolong Allah. Nah sekarang praktik kita ini, pernah tidak kita dapat masalah langsung sholat Allah Akbar? Ini janji Allah ini. Lamun dia tertungkah gawe dan tentu berarti hadis ini kan. Karena ini janji Allah, inilah hadis kursi. Belajar apapun masalah, langsung ambil dulu. Ya Allah, Engkau sudah berjanji seperti ini ya Allah. Tunjukkan sekarang supaya saya jadi yakin. Nah, ini harus berani Pak, pede dengan janji Allah itu. Kenapa janji yang upah maku, upah kadus sudah yakin? Ibu-ibu silakan bawa KTP ya supaya dapat PKH. Cepat antri. Tapi ketika Allah janji, betapa banyak orang yang membuat itu. Kan jadi mayoritas orang gila semua. Ya. Mayoritas orang gila dunia. Karena sudah Allah janji kasih solusi, tapi jarang sekali yang pilih. Itu buktinya mereka tidak yakin dengan Allah. Itulah dikatakan syirik sebenarnya. Karena apa buktinya syirik? Susah dia. Bagaimana kita merasa miskin di samping Allah yang maha kaya? Allah.
Bagaimana saya merasa lemah di samping Allah yang Maha Mulia? Contoh nih, gambaran dunia. Kita jalan sama Kapolri. Jalan. Kita bukan siapa-siapa, tapi numpang di mobil Kapolri. Ada berani Satlantas stop kita? Ada berani Pak Kapolsek hadang kita? Langsung tempeleng sama Kapolri. Ini Allah teman kita berjalan. Masya Allah. Allahu Akbar. Batin kita membesarkan Allah. Saya bani hadang. Saya bani halangin. Saya bani stop. Ini dia. Mau pejabat, mau pemerintah, mau siapapun, coba halangi kebesaran Allah. Eleh kemarin. Allah. Eleh kemarin. Jangan coba-coba. Karena itu janji Allah subhanahu man adzali waliyan fa'azantu li harbi. Saya bani goret wali gonya-onya perang kan. Ya Allah. Tapi benar debatin kita membesarkan Allah. Ada masalah, masalah kamu ada kecil. Kenapa? Saya punya Allah yang maha besar. Masya Allah. Jangan bilang masalah itu besar, tapi masalah saya punya Allah yang maha besar. Ini keyakinan, bukan ilmu. Karena ilmu yang banyak tidak akan ada pengaruhnya kalau cuman sampai sini, tidak turun sampai sini. Sampai sini aja dia. Ceramahnya tote itu nih hadis, nih ayat, nih hadis, nih ayat, nih hadis saya. Lagu nendun sampai te. Sampah namanya itu. Sampah. Siapa yang bilang gitu? Allah yang bilang gitu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'u hawahu wa kana amruhu furta. Jangan dengarkan omongan orang yang tak yakin. Karena semua omongannya itu sampah semua. Ini Quran bilang gitu. Mau baca hadis, baca ayat sampah itu. Karena apa? Anda itu lapar di depan makan. Anda itu susah di samping zat yang maha mulia. Anda itu miskin di samping zat yang maha kaya. Sehingga kenapa kita harus merasa lemah ini di hadapan orang? Jangan kamu main-main. Saya ini berteman dengan zat yang maha kaya. Allah, la ilaha illallah. Jangan coba-coba melawan saya, karena yang punya saya bisa marah. Jangan lihat saya ini, tapi lihat yang punya saya. Masya Allah. Nah, makanya Ja'far bin Abi Thalib begitu berani sendirian masuk pakai kudanya di istananya Kisra dengan membawa pedang buntung. Tanpa pengawal, tanpa ajudan. Beliau delegasi Rasulullah SAW. Dia mengatakan dalam hadits sahabat, kenapa kamu begitu berani datang ke sini sendirian dari Mekah, dari Madinah menuju Persia? Karena yang di belakang saya adalah yang menguasai alam semesta. Yang di belakang saya adalah yang menguasai alam. Tentu seorang utusan akan dijaga oleh yang mengutusnya. Allah, la ilaha illallah. Kalau Anda mengganggu saya, maka yang mengutus saya bisa marah. Maka jangan takut sama gertakan siapapun. Onya-onya, nindik kita aku. Tapi saya utus kene. Asalkan kita amanah. Membawa janji Allah, janji Rasulullah SAW. Maka di sini disebutkan al-amalu bil Quran. Amal kita sesuai Quran. Kita tidak sampaikan kata siapa, kata saya. Yang saya sampaikan Quran. Kemudian yukifuka ala manzili. Ketika kau mengamalkan sesuai berdasarkan Quran, maka Allah letakkan engkau di sisi yang dijanjikan Allah, standar Nabi. Karena yang disampaikan Nabi Quran. Yang kita sampaikan Quran, berarti kita menempati posisi Nabi pada saat ini. Karena sekarang tidak ada Nabi, maka kita jadi wakil Nabi. Maka ketika ceramah khotib itu jangan pernah menyampaikan nafsunya, tapi sampaikanlah yang kita diutus itu. Khotib, mimbar, termasuk pengajian ini. Saya sebenarnya yang berhak duduk di sini adalah hanya Nabi saja. Saya tidak berhak. Cuma karena Nabi tidak sempat hadir di depan Anda,
Tidak sempat hadir Nabi. Maka saya mewakili Nabi di sini. Maka hanya boleh menyampaikan apa pesan Nabi. Tukang baca doang, jarik nih. Ini sabda Nabi, ini firman Allah. Ini sabda Nabi, ini firman Allah. Ini penafsiran sabda Nabi berdasarkan ulama yang nyambung sanad-sanadnya sampai Rasulullah. Bukan pendapat saya. Oh, jangan diterima itu. Anda siapa? Nah, maka tidak boleh mengatakan firman Allah sabda Nabi pendapat saya. Memang kapasitas Anda apa? Tidak boleh. Kemudian wal amalu bis sunnah yuqifuka ala rasul nabina Muhammad sallallahu. Maka tatkala Anda mengamalkan wujud sunnah dalam diri Anda, berarti Anda mewakili Rasulullah, menyampaikan Quran mewakili Allah, menyampaikan sunnah mewakili mun saya bani lawan. Ini coba-coba. Lah ini coba baik. Wah pesan ini coba-coba. Lamu bani doang coba tes coba tes. Maka dai itu tidak boleh takut. Karena yang mengutus kita pasti akan menjaga kita. Ini janji Allah ini. Janji Allah. Ya mun saya dijulutin kan gua khawatir. Karena semua ini posisinya kita sedang mewakili Allah, mewakili arak tinggian si Allah Ta'ala. Maka jangan gua khawatir. Itulah kalau keyakinan kita seperti ini, maka dunia semuanya akan nunduk. Karena bukan kita dan tajalli Allah itu yang nampak kehebatan. Tapi bukti dan batinnya jangan pernah menganggap aku. Karena sifat aku dan ana milik setan Fir'aun juga. Aku yang nyampaikan, aku yang ceramah dengan itu Fir'aun. Tapi ini kalamullah, ini sabda Nabi. Udah itu aja. Ini kalamullah, ini sabda Nabi. Ini pendapat ulama tentang firman Allah ini pendapat ulama tentang sabda Nabi ini. Ulama siapa? Ulama yang diakui oleh ulama-ulama yang masyhur. Karena iyadullah ma'al jamaah, ketika disepakati oleh ulama pendapat itu, maka itu benar. Pertolongan Allah, bukan pendapat saya. Tidak boleh. Nah, sehingga dalam sebuah riwayat mengatakan dalam Sayyidina Umar radhiyallahu iyyakum ashabar ra'i. Hati-hatilah kalian tentang orang-orang yang selalu menggunakan analisis logika. Karena perkataannya nanti akan sesat menyesatkan. Dalun mudilun, dia akan sesat menyesatkan. Tatkala tidak sesuai dengan logikanya, dia akan terima. Padahal bukan itu, tidak masuk logika, tapi logika yang terbatas. Itulah sebabnya Nabi disebut gila. Karena apa yang disampaikan Nabi tidak berdasarkan logikanya orang Mekah pada saat itu. Impossible. Nabi ini jalan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Al-Aqsa dalam sekejap. Tapi kalau sekarang dah heran Pak, lebih cepat malahan. Tinggal telepon langsung ngontek Mekah dalam detik yang sama. Dulu tidak terpikir, kan tidak terpikir dulu. Nah sekarang ada pesawat supersonik cepat. Lain buat mikir berembintan. Kalau orang dulu tidak mungkin sampai Jakarta dalam waktu sejam. Karena Jakarta kalau pakai kapal layar berapa hari baru sampai. Naik kuda dari sini sampai Lembar pakai kapal layar. Mau seminggu lebih. Ini barak tiba-tiba aku sampai Jakarta sejam 40 menit. Kan heran. Kenapa? Tidak masuk logika katakan dia kan. Bukan tidak masuk logika, tapi logika Anda terbatas. Maka wajarlah Rasulullah disebut gila. Karena beliau menyampaikan di luar logika pada zaman itu. Wa ma sahibukum bimajnun in huwa illa zikrul lil ala. Bukanlah sahabat Muhammad itu yang gila, tapi hanya mengingatkan kalian tentang alam kubur, alam mizan, alam akhirat, alam surga, alam neraka.
Dan ini tidak kebayang pada otak-otak mereka itu. Nah, oleh sebab itu sekarang kita bongkar batin kita ini. Nah, karena iza dakhala nur fi qalbi insyaraha wa fasha, menurut hadis. Apabila nur iman sudah masuk dalam hati kita, maka insyaraha, belah dunia ini. Jelas semuanya. Apa yang mustahil itu nampak semuanya. Karena bukan lagi memandang dengan mata, tapi memandang dengan nur iman. Sehingga besok kalau Anda belajar mandang iman, maka yang tengah selapu nih, barak nih, halang nih. Karena masing-masing indera kita ini punya karomah. Asalkan tidak digunakan maksiat. Tidak usah lama-lama, petang saja lo doang. Saya mampu nindik maksiat panca indera ini, maka punya karomah. Mata tidak pernah melihat maksiat yang haram 40 hari, maka mata kita tembus alam kubur. Tembus alam akhirat. Ini mata. Tembus, hati makhluk tembus lakukan. Asalkan jangan lihat. Ini disebutkan dalam kitab Karamatul Aulia. Imam Asy-Syaukani. Kemudian kedua, kentok tene lamun dek wah kad dengar musik lagu-lagu. Lagu bela-bela sudah keluar, maka akan mengerti semua panggilan alam, panggilan kubur, panggilan akhirat, panggilan alam semesta ini. Kita akan ngerti bahasa mereka. Lamun biwih teni nindi ngeraus kotor, nindi girang lekah, nindi kaken barang haram, maka setiap kita bicara langsung tembus ke hati orang. Nimbani tuntut ngeraus say karena mulut kita sudah punya karomah. Begitupun kaki, tangan dan semuanya, semua punya karomah. Itulah sebabnya Allah larang kita maksiat, supaya semua anggota kita punya karomah. Begitupun batin kita. Tatkala batin tidak dikotori dengan hal-hal keduniaan, maka batin kita akan tembus kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tembus kepada sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lamu tetap doa tumpuk kau sebenarnya haram jak wajar petang. Contoh nane, walaupun baca kamu keprikik letih penuh kan, ning pedas kedare inges. Ning pedas. Menu pun kentok, tumpel si tai tin dua kebersihan. Ning rengah. Menu pun bih tani mendaku, minta ngerawas. Jadi iya tahu tes diri memang tuh. Apakah mulut saya ini ada karomah tidak? Coba ngomong di depan orang. Lamun selapu diem ya, berarti punya karomah sudah. Nah ini dalam kitab Karamatul Aulia. Lamun masih nyampe aja hodem selapu biktindo ngeraos. Wah aronkah wan. Berarti mulut Anda itu belum punya bisa. Belum punya bisa. Masih sampah diweh tenan. Ya Allah. Masih penuh si barang sampah ti. Aruan bersihan si istighfar. Maka oleh sebab itu sebelum kita dakwah, sebelum kita buat karomah dulu mulut kita ini dengan zikir, dengan tilawatul Quran. Ini mentang-mentang jauh raus agama, raus apa, raus meni. Barang kotor di sini itu demar. Contoh, timak makanan maik di tengah tai, tahu mesti kenyering tu. Walah ingut. Timak emas tu, tahu emas, lagu taing basong, taing manusia. Takut demar kita melapis tu. Nah, tentu apa ni? Emas ni. Lagu tengah tai, tahu kenyering demar kan. Kelamut bewahan sekali, gemas baik tu. Kecuali kenjelang sama sekali. Nah, arti itu kalau orang itu orang betul-betul awam baru boleh dengar, menarik dengan pengetahuan memilih. Karena walaupun tidak saya ambil itu barang, saya masih mampu. Nah, begitu pun. Tapi kalau ini emas ada di tempat yang bersih, walaupun orang kaya pasti diambil ya. Tunah. Tunah. Lalu ini gembin letai daun numpuk kar sember tadi itu telem emas segeran lamun dengan mampu sugih dimilih kenyerang ini. Itulah ibaratnya
Walaupun kita baca ayat firman Allah, tapi mulut kita penuh dengan kotor, ya tolak setengah. Ini di sini. Oh, jangan harus sadar diri, ya Allah. Nah, harap sangat salah jadi. Nah, kita kan namun terengah silin deh. Si anak, si murid, si anu. Ini tuh kesalahan itu. Oh, salah saya. Ini tuh karena dengan dah masalah. Tidak bisa. Nah, ini bisa. Ya mutajuran zikir pagi petang, baca Quran, ading mulut terlebih. Sebelum ceramah bayan usahakan sholat hajat minimal 2 rakaat. Setelah penyampaian lo bisa sholat. Kenapa ya Allah? Saya tidak mampu memberikan pengaruh pada hati orang, tapi engkaulah yang mampu beri pengaruh. Sehingga lepas diri, jangan sampai kita terkesan dengan kesampaian kita sendiri. Karena nanti bisa menimbulkan kesyirikan. Coba dek aku lagi ngaji. Ini syirik sudah ini. Coba dek aku tena. Oh, bahaya itu. Bahaya. Sifat aku dan anak milik setan Fir'aun juga. Maka sebelum kita ngaji, baik kita mau nyampaikan dengan hajat dulu, ya Allah, mudahkan saya faham. Kalau kita nyampaikan, mudahkanlah orang faham dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut saya. Minta izin dulu, karena mulut ini bukan mulut kita. Lamun mulut itu IPBW, dong darat dengan stroke. Kan BW ini ada perintah penguit ya. Ngerijit nonton BW. Bukti ini tidak kuasa di duit pesak. Benar ya Allah. Din tijin dah si nenek BW itu dikadu. Akhir beribit doang. Dia ada tahun telah. Harap balik di tahun duit. Iya kan? Ngerijit doang. Menunjuk. Berarti itu ada mungkin pembicaraan kita yang salah kepada Allah. Ini kesalahan saya. Oh ya Allah, cepat-cepat istighfar. Sehingga ini jangan pernah menyalahkan siapa? Ini janji Allah ini. Al-amalu bil Quran yukifuka ala manzili. Kalau amalmu sesuai standar Quran, maka Allah letakkan kamu di letak standar Quran. Kalau amalmu sesuai sunnah, maka Allah akan letakkan standar roh. Namun enggak pegawai dibilang jelo dan itu. Mbe sesuai sunnah, mbe sesuai Quran. Lamun ibadah wajar masih teremehan di senine. Senine itu doang paling tuntut, apalagi mereka. Allah. Jangan. Senine itu paling lawan, apalagi malaikat mungkar nangkir di bani. Kan berarti kita tidak punya wibawa. Berminta malaikat takut itu. Senin itu masih bani. Anak itu masih bani. Maka ini salah ni. Nah, lalu hiburan ni segede. Perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, as-sabru ala lisanin nisa yumtahanu bil wilayah. Saya tuji si beweh seni ni tandem yang bercetangkan jadi wali ni. Masya Allah. Ha? No, saya tertuji isi seni ni secerewet. Maka ini tandem dengan yang bercetangkan jadi wali. Karena lamun terkena si masyarakat masih bertahan. Lamun seni ni tomeh bilang jelo bilang malam biasa. Oh berarti oh berarti kita perhatian senenek. Karena innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah memberikan imbalan bagi orang sabar tidak ada batas. Cara tercepat jadi wali itu Allah kirimkan. Wali sabar itu Allah kirimkan istri yang suka cerewet. Nah, aku kan berarti lamun wadai ti alham nek ngamuk di sini jari. Saya kira di sini nanti yang
Nyalak. Jadi wali ya. Ini harus gitu. Iya, itu dalam kitab Ihya Ulumu. As-sabru ala lisanin nisa yumtahanu bil wilayah. Apa nih? As-sabru ala lisanin nisa yumtahanu bil wilayah. Sabar atas lisan dengan nina ia tanun ia tangkat dari wali. Aduh men tengah hari ini. Iya paling berat ujian ni masih tolak dengan si Badun masih kotak. Soalnya ni keluar bilang jelo, lamun sedina aja. Bilang jelo, bilang malam kurang segede ngerumun. Nah, lamun ni sabar-sabar kan pecah keluarga. Pecah anak, tapi musabar sabar. Kalau himpang pe. Sabar. Baru menjadi wali. Lemat terbang balik. Allah, la ilaha illallah. Maka la yabrahu biqalbihi wa himmatihi min hauli qulubil qaum. Tidakkanlah beruntung bagi hati dengan hatinya dan semangatnya dari kekuatan hati-hati seorang kaum. Wal mutibu wal mubakhiru laha al musaffa li asrar mustayyan laha. Maka Allah akan bersihkan hatinya, Allah akan untungkan hatinya tatkala kita sesuai standar Nabi dan standar Quran. Ini susah hidup nani. Inilah standar pengikut Imam Mahdi. Ini kena ya Allah pilih jadi pasukan Imam Mahdi. Lamun deh man ngarang tau rengah bede karomah selapu panca indra jak mimpi. Mimpi di siang bolong. Lamun milih jadi pengikut Imam Mahdi. Daftar nani cek. Boleh di karomah pun di mata kening. Boleh karomah pun di kentok kening. Nyalek sekali ya. Maka cara dapat karomahnya hindarkan dari maksiat. Ya Allah. Sehingga nuah nur ciri-ciri. Sehingga lemak tembok-tembok ni barak. Lalu muksin, nuah baiat Imam Mahdi ni yun tembok. Yun nulung kayu sebagaimana dulu para sahabat di nulung kayu barak ya. Apa bukti menjadi nabi untuk kena si Badui? Saya saksi. Cik nulung kayu saksi. Ya syajar ta'al. Woi, nulung kayu tilai. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah annaka Rasulullah. Iya ni nulung kayu, ya ketuan kira-kira apa sing ngeraos kayu ngeraelan? Hah? Apa sing ngeraos? Tentu bahasa firasat. Henti ndara elak, ndara kentok mangan. Bahasa firasat. Ini baru iza dakhalan nur fil qulub insyaraha wa fasaha. Apabila nur iman masuk ke dalam hati, maka batin akan terbuka. Akan mendengar ketukan-ketukan pohon, ketukan-ketukan langit. Seandainya rengah, uning tanah, sacemoh lalu ticak lo ngaji wade burung ulek digeger. Karena semua tanah-tanah yang kita injak, pohon-pohon yang kita lewati nanti datang sebagai saksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku meliwat layak dia lo ngaji malam-malam. Yudin hujan, ya Allah aku tipak layak dia terdomong lalu ngaji. Nah, sehingga dalam kitab Mukasyafatul Qulub kita ada orang tu bebas dari neraka asbab satu biji belum mati. Asbab satu biji belum mati. Dalam kitab Raudatul Azhar iya kita warna Raudatul Azhar arah kitab itu cerita si Imam Al-Ghazali rahimahullah. Raudatul Azhar arah. Nah, alat dengan tahun terakhir. Memprotes belum ada protes. Ya Allah, kama qulta fid dunya la yadkhuluna an-nar man yabki bi khasyatika. Ya Allah, wah layak bersabda Nabi dekaji berdasarkan firman dekaji. Ya Allah, haram ya tamu
neraka mata seorang nangis semua aku saksi dengan bulu mata. Iya. Aku saksi dengan bulu mata dengan lawak tu wah nangis sekali tu wah. Ya dalam kita kan yadkhulunal jannah bisyuhada'i asy-sya'rah al-wahdah. Ini tu masuk surga dengan kesaksian sekik bulu mata. Iya. Iya. Nangis Dalam kitab Raudatul Azhar. Dia masuk surga asbab penyaksian sekik bulu mata. Allah. Nah, mensidem bila saksian tu dalam kayu, batu, pare, Oh iya lu. hujan Iya lu. Allah. Sehingga dalam hadis man iktabara fi sabilillah haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang-orang yang badannya kena debu maka haram jasadnya tersentuh api neraka kena api sabil. Lagu itu ini lagu sebakat, ricak sebakat. Ya. Allah Akbar. Ya, benar debu dedek pada pasir. Maka hadis ini terpalam ilmu balaghah min zikril juz'i wa iradil kulli. Bakat si debu dait apapun. Lamun narak tu lek daerah penghujan kasih ersit hujan. Lamun tu padang Pasir. kutub ntar debu tuh, berarti apa sih bakat? Si es. Maka dalam memahami hadis harus paham ilmu yang 15 itu. Mending lamun lenggak mendarat debu tu berarti dia mau itu. Ricak sebakat kalau ngaji, dia bakal sedebu. Lagu montor pakai ricak nih. Enggak, jadi debu nu ricak nu. Maka konteks hadisnya menyebut debu tapi kena dengan apa saja. Jadi manik tabara fi sabilillah sai bakat cirica di jalan Allah haram Allah jasad dan nira haram jasad ya bakat si api neraka. Nah, ini hadis nih. Memang hadis debu bulat debu tidak dengar ricak salah. Nah, sehingga sewaktu sahabat dengar hadis ini langsung salah puntun di jalan. Allah. Langsung tu leja. Dari waktu itu ada sahabat dalam kitab Hayatus Sahabat. Dalam satu sahabat ni tun lejaran ketuan, kemem tun sida. Tumben lalu apa jarak apa boyak. Ni aku teringat si sabda Nabi. Man iktabara fi sabilillah haramallahu jasadahu ala niran. Itu. Saya sepakat naik si debu dalam perjuangan agama haram jasad tersentuh si api neraka dengan selapu 1000 pasukan tun. Allah. Nah, selapu pasukan mikir 1000 jumlahnya waktu itu di Syam semuanya turun lalu kasor naik. Pas ricak kan telah lebih kan. Lalu kasih ini dalam kitab Hayatus Sahabah ini ada penjelasan. Nah, Hayatus Sahabah Maulana bin Amul Hasan. Ini ajaran itu. Nah, jadi maka semua kita harus punya sanad. Arah sanad mericak ngontor alhamdulillah arah sanad. Jadi saksi nemak dengan seperti tadi masuk surga asbab penyaksian sekik belum ada. Ini kita dalam sebuah hadis dalam kitab Raudatul Azhar. Asbab penyaksian sekik belum ada, ye sebab burung tak menerak. Namun sudah piricak dan saksi dia setiap malam Khamis. Allah Akbar la ilaha illallah. Malam Jumat rekas. Nonton. Nah. Kemudian huwal masyatta huwa safir bainal qulub wal asrar wa baina rabbih azza wa jalla. Kullama taqaddamta ilaihi khutwah izdada farhan. Maka tatkala kakimu semakin dalam melangkah berdasarkan Quran, berdasarkan contoh dari Nabi, maka tentu semakin bahagia. Jadi sehingga semakin nikmat dunia ini apapun keadaan, walaupun heboh dengan dajjal dan susah. Oh, tentu sabda Nabi. Sering kan? Gempa terjadi, ndik heboh. Oh, tentu sabda Nabi. Saya akan selamat nih. Wah, kejelasan saya selamat nih. Lau nazala minas sama'i narun la yanju illa ahlul masajid.
dalam itu sahabat. Seandainya turun gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, hujan api, langit darat dengan selamat di dunia, kecuali ahli masjid. Saya kira ahli masjid, ini dengan insya ahli masjid, penuh dengan insya ahli masjid, kemudian termasuk ahli masjid. Ambil contoh, pas ngebang boleh, enggak ngebang, itu pegawai malik, maku, pasang plafon, pasang teh, ngecat, macam-macam pegawaian, sampai 13 tahun tuh masjid 2 tahun. Lagu bi, pegawaian. Nah, itu ada masjid dan pegawaian kan, bahkan seumur hidup itu. Dari tukang kebun masjid, dari tukang bersih-bersih, lalu pas ngebang, halo. Saya terkena ahli masjid walaupun tidak di masjid, karena zaman sahabat lah ilmu ini di masjid, tapi dia ada di amalan tiba di bangket tak gua amalan masjid tuh. Ada sembahyang sholat berjamaah, ada azan, ada muzakarah agama, arak talim, arak saling satu, amalan masjid. Karena Nabi lebih masjid tekan batu, wah, mending masjid itu bukan gedungnya tapi amalnya. Timan dalam gedung lah gua arah amal tuh masjid arah. Walaupun di rumah tapi ada amalan masjid, maka rumah kita statusnya maka arah 5 tahun sampai tawakal sudah jalan. Nah 5 tahun nih, mirip tahun nanti. Selain di 5 tempat ini wajib akan tersentuh dengan dajjal. Sekarang bukan lema. Pertama Masjidil Haram. Oh, di kasih dajjal. Yang lalu Masjidil Haram. Sekarang Masjid Nabawi. Sekarang Masjid Tursina. Dalam hadis disebut masjid, bukan Bukit Tursina, tapi Masjid Tursi. Yang lalu ngono untuk Mesir. Nah, keempat Masjid Aqsa. Yang lalu jangan Israel. Kelima wa ma syubbiha alaikum, semua tempat yang amalnya sama dengan 4 masjid ini. Nah, ini kelima nih ja. Nah, semua tempat yang disamakan amalan dengan 4 maka itu pun tidak akan tersentuh dengan dajjal. Kan lamun 4 nih doang dengan Indonesia berarti 100% ikut dajjal doang. Antara itu dengan Malaysia, dengan India, antara itu berarti 100% dajjal doang lah itu. Maka Allah berikan wa ma syubbiha alaikum, semua tempat yang punya amalan masjid dalam kitab Hayatus Sahabah. Nah ini biak balik amalan masjid pada mundi aja selamat Anda jadi murid dajjal. Iya. Nah, kenapa rumahnya kayak diskotik, musikannya menyanyi dudak. Oke. Iya kan? Jadi rumahnya diskotik tempatnya, dan rumahnya jadi pasar. Hanya dipikirkan uang, masuk uang, keluar, tidak ada terdengar tuh kalimat Allah. Tidak pernah dipakai sholat sunnah rumahnya. Ini pekan dengan padu. Saya ketemu marah hotel, tompiran kayak marah kuburan, tompiran doang tuh. Tidak mangan, hidup pirem rari itu enggak burung. Sapi. Nah, maka rumahnya seperti hotel. Nah, makanya kita buat rumah kita seperti maka disuruh buat taklim di rumah kan? Ada anjur buat taklim rumah, muzakarah di rumah, baca Quran di rumah, salat sunnah di rumah. Supaya rumah kita menjadi amalan supaya dajjal tidak masuk rumah. Soal kembali, lamun dek ya lelah ya Masjidil Haram. Entah ngono nyetu. Ini masih terpelai ada benteng dajjal Masjidil Haram. Ndem sempat semetok. Darut rukuk langan. Ya pelai begitu sini Mesir, jauh Mesir. Ya pelai jauh Madinah, apalagi jauhan Malik. Ya pelai jauh Israel, dia datang tembak Israel. Maka buat semua rumah-rumah kita seperti 4 masjid tadi. Lamu mele selamat dari fitnah lamu mele dari pengikut Al-Mahdi, bukan nanti sekarang. Karena semua pengikut Al-Mahdi itu sudah nampak dari sekarang.
perkataannya, pikirnya, risaunya, pembicaraannya, hidupnya 24 jam sesuai Al-Mahdi, artinya mendapat hidayah, dibimbing oleh Allah. Perkataannya dibimbing oleh Allah, penglihatannya dibimbing oleh Allah, pendengarannya dibimbing oleh Allah, langkah kakinya dibimbing oleh Allah sesuai standar sunnah. Ilmu itu bukan pembicaraan, tapi ilmu yang benar adalah sebuah keyakinan dan amalan. Kalau ilmu sekedar pembicaraan, tidak ada beda dengan iblis laknatul Allah. Pintar. Iblis paham Quran, hafal Quran, hafal hadis, Taurat, Zabur, Injil. Bahkan iblis paham semua kisah Nabi. Karena hidup di zaman Nabi Adam sampai jatuh kiamat, hafal sejarah Nabi. Tahu kembali jadi ulama, kembali jadi waliullah. Oh karena dia mati, pindah nek. Iya semisal itu luwe ilmu, luwe gelar lagu dia wujud. Yakinnya harus sama, pikirnya harus sama, pembicaranya harus sama, amalnya juga harus sama. Inilah pengikut Al-Mahdi. Kriteria lamu me. Insyaallah. Dapir mana? Di mana nih? Kering 10 menit. Nah, Kering 10 menit. man razzaqa hadzal hala kana haqqan 'alaiha ayashkura wa tazdada tawa'iyatahu. Barang siapa yang mendapat rezeki seperti tadi, pembicaraannya, pikirnya, semuanya sama sesuai dengan perintah Allah, sunnah Nabi, maka wajiblah kita bersyukur. Maka hidup ngaji ini ndem karena maulah luwih dengan sama si molahan, ndem karena budi kendaraan, ndem karena rapat masih luwih dengan rapat. Tapi apa? Ndem dipilih si nenek. Ya mun pengajian itu ndem perlu siaran, saya terpilih si nenek datang. Allah. Ndem ngiri-ngiri endah. Yang penting kasih informasi, kalau Anda dipilih Allah maka Anda akan dapat. Nah, ini perlu ini kira hando Nah, karena apa? Kita ketuk pintu lah. Ya Allah, Engkau yang berhak memilih mana yang akan menjadi penerus Nabi. Walaupun sedikit ngaji, ndarak ngaji. Allah. Nah, ini dengar amilu jin-jin ngaji dengar. Iya. Milim serian punya karamah mata. Punya karamah mata. Namun ada karamah jam tangkak dah tahu. Ngelapor malam-malam hidup ngaji oleh ustaz. Ya. Karena bahasa di Quran diceritakan kisah jin ngaji sama Rasulullah. Diceritakan. Maka ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif, ternyata semua orang Taif menolak, maka Rasulullah dapat taskilan jin. Jin saat minum tamu Islam dengan Taif jarak yang kena pihak masjid jin tu Mekah. Karena waktu itu semua penduduk Taif menolak, akhir jin yang minum tamu Islam. Jadi lamun kah harap ngaji jin kita ngaji. Masya Ini kami pusing-pusing. Karena kita semua harus yakin bahwa pasti ada yang dipilih Allah. Lamun sekali kancing tu alhamdulillah. Berarti saya yang terbukti jadi nenek. Di antara 1000 orang sakit selamat. Iya. Wah, leksi perang. Jadi nenek tertentu jari. Di antara 1000 manusia satu yang salah, karena 999-nya ikut Ya'juj wa Ma'juj. Siapa itu Ya'juj wa Ma'juj? Orang yang pikirnya, risaunya, amalnya tidak sesuai sunnah. Berarti Ya'juj wa Ma'juj mana? Karena jelas sabda Nabi, la tattabi'anna man qablakum. Yang datang masa kalian itu akan mengikut orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi hasta, hasta hatta dakhala fi juhri dhab
sampai orang-orang terdahulu masuk lubang biawak, kalian gunakan itu. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka dahulu itu? Hal Yahud wan Nasara? Manhum? Siapa lagi kalau bukan selain mereka? Jadi orang-orang kafir ini kalian tidak usah masuk agama kami. Cukup kalian ikut gaya kami, cukup sudah. Cukup cara pikir kami, cukup cara bicara kami, cukup cara berpakaian kami. Wah jari, wah. Nah ini coba tes tuh ahli keluarga tuh. Apakah mirip pikir Yahudi atau pikir Nabi? Apakah cara ngeraos, cara bergaul, cara beribadah, cara berpakaian semuanya cek mirip Nabi, mirip Yahudi. Lamun wah ini terjadi, oh berarti wajar umat akhir zaman sak pacuni ini mahal. Saking mahalnya satu orang taat di akhir zaman sebanding dengan 100 sahabat. Masya. Satu yang taat di akhir zaman sebanding dengan 100 sahabat Nabi. Karena Nabi, sahabat Nabi yakin wajar, banyak Nabi itu niru. Hari-hari lihat Nabi, hari-hari melihat mukjizat, bahkan melihat langsung daripada turunnya Quran, melihat itu. Itu di tangan Nabi. Quran pun ngerti kena, Nabi yakin. Maka nilai plusnya lebih tinggi. Sehingga man tamassak, siapa yang pegang teguh bisunnati hazaddin, agama ini secara utuh, falahu ajru mi'ata syahid, maka bagi mereka seperti 100 sahabat yang mati syahid. Syahidhum wa nahnu ya Rasulullah, syahid mereka atau kami, antum sabda syahidnya kalian. Kenapa? Wajar. Karena kita jauh dari Nabi, jauh dari turunnya Quran, jauh dari suasana iman. Sahabat lain di luar tagak karaoke. Sahabat di luar tagak HP, laptop, tagak YouTube, tagak TikTok di luar. Ini nyeru nanti mereka pacula. Nah, sahabat di luar tagak TikTok. Lagu itu terserang kiri kawan nih ke TikTok balik, ke tagak joget balik, bilang kantong tahu tambah siatin. Bilang kantong, lamun layak dengan nonton film porno, perlu nyiwa jelum bayar. Menanen di bilang kantong, terbuka nih saya tahun. Nah, ia pun mahal dengan pacu di akhir zaman. Mahal. Siapa kena di antara 1000 sekit doang. Di antara 1000 anu mahal lalu dengan ia mun umat-umat akhir zaman ni lamun bau sing tahan do ia mun ni berhak tamu surga lebih baju. Masya Allah. Bengak lalu kita. Sahabat pacula. Nah, kami dengan wajar pacu hari-hari dari kejenap. Ada masalah lapor ke Rasulullah. Ada masalah lapor, itu ambil lapor. Tahu lam doa ngaji, meramani arak lam curhat. Lamun doa ngaji, bilang bu lam bercerita. Nah iya kan, main geplek, saling cerita susah lalu pada semua. Macam lam cerita. Allah. Maka punya mursyid itu hukumnya wajib. Punya mursyid. Karena Al-Quran yang bilang wa man yudlillah falan tajid lahu waliyan mursyida. Surat Al-Kahf, barang siapa yang Allah sesatkan, dia tidak akan dipertemukan dengan wali mursyid. Kenapa? Dia tidak punya tempat mengadu permasalahan. Yang lapor untuk nenek diketahukan. Dia ketahuan, maka wajib kita punya mursyid. Mursyid itu apa? Pertama harus paham apal Quran. Berhenti dan cerita nenek ni paham Quran. Berhenti dan cerita nenek ni doang ni apal Quran. Ia ran beganggam le petang. Ini macam-macam menunggu istilah kan, rasa ruh apa. Ayat ni ketahuan.
Hah? Sekedik nih kita biaya kan. Hauli, karena tidak mungkin kita paham Allah kalau tidak menggunakan kalam Allah sendiri. Mustahil dengan paham Allah Ta'ala lamun digunakan kalam Allah. Ini kan ilham ini. Bilang kata ilham dia. Nah, ini kan ilham nih. Saya ilham. Karena syaitan pun mengilhamkan kepada murid-muridnya. Inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum. Firman ini. Syaitan itu memberikan wahyu kepada murid-muridnya untuk menentang kamu. Quran nih. Tebiang tu sin debat dengan. Ya, murid syaitan langsung ngeduan terak kena dia sembahyang. Oh. Ini langsung nuntut ujung-ujung ndara ujung pangkal tiba-tiba ndara kena nanti. Oh, syaitan sini teman-teman. Karena Quran kata menu inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Syaitan membisiki murid-muridnya untuk selalu mendebat kamu. Jadi dengan demen debat dengan berarti murid syaitan. Astagfirullah. Ini Quran kata mana? Tadi kedik dengan arah syariat. Oh setan sih semua. Ini aku guna menukur Quran. Jadi ini bangga serau dengan lamun tentu biaya dia apa uning firman nenek tentang dia. Kamu masih kelepotan membaca ini sadu haram kita percaya walaupun benar perkataannya. Tentu ini ngerasa pun diganggu sadu. Kenapa? Bukan kapasitas dia. Contoh nanti kena entan berawat, lagu ndek dokter, maka ditangkap Pak karena itu malpraktik. Ini dunia ini. Anda coba lalu buka praktik tuh ndek muas sarjana dokter. Teborgol, iya kan malpraktik. Bahaya ini malpatua. Iya kan malpatua. Namun malpraktik doang hanya bisa menyebabkan cacat fisik. Tapi mal fatwa neraka lain tahu dengan gawe. Jadi bahaya nih. Ini pentes doang kena ngucap nenek. Ruh jasad apa kau ni? Pentesan. Nur. Kena ni ngerawas tak bersalah. Tapi dia kapasitas itu. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hafal tafsir, dia hafal mantik, bayan, balaghah, manik, tasih, maksud. Usul fiqh, usul tafsir, dia usul hadis, ulumul hadis, dia hafal bermitan ketahuan nenek. Minimal 15 ilmu wajib tahu. Pertama ilmu balaghah. Balaghah ni telu isi. Badi, bayan, ma'ani. Ilmu usul tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu nasikh mansuh, ilmu asbabun nuzul, ilmu riwayah dirayah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Wajib paham no. Ndek wajib sekitar tahun wajib paham. Sehingga dia paham maksud kalamul. Mun ne pentes-pentes peti hedang memang ketawa. Mun berani jelasan nenek. Aneh. Nah ini dengan mau membaca doang lu ngerti aran ilmu perbengkelan, musuh bisa montor. Bensin dia. Ini yang jelasan tentang alam. Kan jelaskan tentang alam. Sending ketahuan alam roh, alam syahadah, alam malakut, alam jabarut, alam izzah, alam hadratullah, alam sirmu. Iya jelasan, mending ketahuan. Ambil mulai apa dasar, apa pijakan, apa sabda Nabi, apa firman Allah. Mumbani jelasan. Iya dengan dokter malpraktik ijazah palsu. Iya kan? Bener yang tedung ni ngeras kenan ji aku salah madon. Kembi malpatwa. Iya. Ya, walaupun tetu nih, tetu, tapi haram dia ucapkan itu. Kenapa? Bukan kapasitas Anda. Maka ulama itu dia punya hak. Ada namanya ulama mujtahid mutlak. Ara ulama mujtahid fatwa. Ara ulama mujtahid tarjih. Ara ulama ahli fatwa.
Ara ulama ahli tarjih, lain-lain. Ara ulama ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli tauhid, ahli logoh. Maka ahli logoh bicara tasawuf tidak boleh. Ini bukan kompetensi Anda. Ahli hadis ngeras tafsir tidak boleh. Ini bukan kompetensi Anda. Mending tidak akan tahu sama sekali. Membahas ilmu paling tinggi ilmu tasawuf. Masya Allah, belum bani. Ini bukan ringan. Maka Anda harus minimal tape 15 tahun dulu. Tape 15 tahun, 20 tahun. Apa yang tape? Mondok. Mondok saja belum cukup. Maka harus mondok di asrama dan mondok di alam. Kan itu standar Nabi. Mondok di alam. Maka semua para wali itu mondok di alam. Contoh Imam Al-Ghazali, ada yang mengatakan 11 tahun mondok di alam. Mungkin nuah ngerawas kecil manusia, berpikir tentang alam berdasarkan Quran sama ngerawas. Iylah itu lahirnya kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Hasan Asy-Syadzili mondok di Gawah 3 tahun. Ia wujud tarekat Syadziliyah. Syekh Bahauddin Naqsabandi 6 tahun li daerah Kutub. Tahun wirid ni. Ia menarak tarekat Naqsabandi. Ni terus tarekat baling-baling. Iya, sedangkan pendiri tarekat Syekh Bahauddin Naqsabandi dia 6 tahun tinggal di Kutub karena beliau orang Kazakhstan, daerah Rusia. Memberhenti kita minus spirit. Iya tanwir itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani selai tahun. Lalu ngaji di alam. Kaken bilang jeluk rumput doang sing ngelor. Selai tahun mondok, selai tahun ngaji alam. Ngaji adab. Adab kepada Allah, adab kepada makhluk. Wah nomor sekat tahun ia menturun ngajahan yang masyarakat. Nah itu pun bir tahun lebih lama. Lalu kaji ilmu kena kontak renjani iring jagat. Pertelur syarat ni lebih. Pertama ndik kanggo jawab bekal. Kedua ndik kanggo ngendeng. Saketulur nomor tabian kanggo baik. Allah. Ndak telu syarat lalu kontak renjani iring jagat. Lang militer kagum tapi terus syarat. Pertama itu jawab bekal. Sakadua namun tabian dikanggo ba. Sakadua dikanggo ngedeng. Ning kanggo langgar telu ilmu ni. Selamat mati. Nah. Lamun lolos, ia pun kanggo nyampian ilmu mulana nasyih. Sampai ke sanad manusia. Iya kanggo syarat nih. Mun nejak baru tangga renjani sekali gua pentes. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus menghafal Quran, hafal hadis, hafal semua ilmu. Ia mengkanggo. Nah, ia mengkanggo buka putuh renjani ala putuh horbani ala renjani ampenani. Membuka rahasia Allah berdasarkan ilmu renjani alam penani. Renjani ini maksud mana Syekh berdasarkan dunia ampenan. Hati lompok karena simbol-simbol gunung itu melambangkan simbol wali. Karena semua para nabi terima wahyu di gunung. Nabi Musa ambil tahu gunung Tursina. Rasulullah lebih gunung. Gua hirup kan gunung tahu. Begitu Nabi Ibrahim 4 gunung. Kemudian begitu juga nabi-nabi yang lain. Maka lambang gunung ini lambang para wal jibal autada, kami jadikan gunung-gunung penyeimbang dunia. Maka gunung yang sesungguhnya bukanlah gunung yang ini, tapi wali-wali Allah yang batinnya menyeimbangkan dunia. Insyaallah. Yang mungkin pada tayak gunung, jangan tayak gunung itu doang kan ziarah ke tempat wali-wali Allah itu. Ziarah. Tayak gunung lalu mati. Insyaallah. Ada pertanyaan?